Ya, eh, seperti yang kita tahu bahwa perjalanan pandemik itu selalu diawali dengan dua periode. Yang pertama adalah periode outbreak, sebuah periode pada saat sebuah virus atau sebuah penyakit itu ditemukan. Dia cuma ada di satu tempat, tapi ternyata ditemukan ada satu virus yang berbahaya. Ini contohnya adalah kalau pandemi COVID pada saat ini ya. Berikutnya, bila virus itu spreading kemana-mana, menyebar kemana-mana, maka kata-katanya jadi berubah. Redaksinya dari outbreak berubah menjadi epidemic. Tapi epidemik itu hanya ada pada sebuah negara saja. Bisa jadi kawasan, bisa jadi negara, tapi dia masih tidak berbahaya lah, dalam artian hanya ada di satu tempat tertentu. Nah, pada saat dia menyebar kembali ke seluruh dunia, maka hal itu menjadi sebuah pandemik. Yang happening saat ini namanya kan COVID-19 ya. Coronavirus Disease yang ditemukan pada tahun 2019. Kalau kita lihat ke belakang, ternyata nggak cuma kita dengar ada Spanish flu yang terjadi 100 tahun yang lalu, 1900 begitu ya. Kalau kita lihat, ternyata pandemik itu sudah ada di tahun 100 bahkan. Dimulai dari Antonian Plague, lalu ada Plague of Justinian, ada Black Death, bla 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 bla. Lalu pada akhir-akhir ini kita mengenal yang mungkin masih bertahan sampai saat ini adalah MERS. Ebola sudah sempat berakhir, SARS, swine flu, flu babi ya. Dan yang happening pada saat ini adalah COVID-19. Di Katoke ini kita akan membahas bagaimana dunia itu berubah gitu ya. Nggak cuma dari arsitektur aja, tapi lebih global lah. Selama pandemik itu berjalan, kalau kita lihat ke belakang, ada kira-kira 4 periode besar gitu yang terjadi. Yang pertama ada periode ritual, di mana itu tuh terjadi pada tahun 3000 sebelum Masehi sampai 350 setelah Masehi. Lalu ada periode komunal, ada periode teknologi, dan yang terakhir adalah periode diktum arsitektur. 1, 2, 3 urusannya lebih banyak tentang virus yang spreading karena air, karena sanitasi dan lain sebagainya. Nah, diktum arsitektur ini berubah lagi. Diktum arsitektur akan berbicara tentang bagaimana arsitektur berubah juga. Karena di yang kasus nomor 4 ya, pada saat ini COVID-19 tidak spreading dari air begitu ya, tetapi dari udara. Nah, kita akan masuk ke periode pertama, ini adalah periode ritual. Ini adalah contoh namanya Kumbh Mela. Kemarin sempat ada masalah di India terkait kenaikan penjangkitan COVID yang begitu cepat dan begitu tinggi, dikarenakan adanya ritual ini yang mereka percayai yang harus dilakukan setiap tahunnya. Jadi ini adalah peristiwa kepercayaan mereka untuk mandi di Sungai Gangga. Yang mereka percayai adalah bila kita mandi di Sungai Gangga, maka itu adalah jalan kita untuk bisa lancar lah untuk menuju surga. Berikut juga dengan mereka percaya bahwa air itu adalah simbol untuk mensucikan diri. Jadi dengan dia mandi di sini, mereka yakin bahwa mereka bisa kembali seperti bayi, layaknya manusia yang suci begitu. Memang akan agak sulit ya kalau misalnya yang satu dibawa dengan teologi, yang satu urusannya dengan realita ya, pasti akan ada selalu masalah begitu ya. Ini adalah ritual yang ternyata umurnya sudah lama sekali, bahkan sebelum Masehi begitu ya. Ritual baptis. Nah, ritual baptis itu sebenarnya dimulai dari Egypt, dari Mesir, di mana pada saat itu Firaun kalau misalnya dia punya anak, maka dia akan membersihkan anaknya itu yang baru keluar, yang masih ada darah-darahnya sedikit itu, dengan air dari Sungai Nil. Dia juga percaya bahwa membersihkan anak dari Sungai Nil itu akan membawa kesucian dan kebaikan. Berikutnya diterapkan kepada prosesi yang lain, misalnya khitan, dibersihkannya juga dari Sungai Nil. Kalau Firaun dia nggak ada masalah gitu, dia bisa akses Sungai Nil kapan saja. Seiring berjalannya waktu, prosesi ini diikuti oleh masyarakatnya, tapi bukan masyarakat dari orang Mesir, tetapi justru dari orang Sudan Utara. Mereka juga melakukan hal yang sama, dan sekarang ritual ini terus berjalan ada di Kristen ya. Kalau Muslim tentunya kita juga melakukan ini setiap hari gitu ya. Wudu, kita meyakini bahwa mensucikan diri sebelum melakukan ritual sholat adalah keharusan. Nah,
tadi tentang ritual air bersih ya. Nah, ini ada wilayah namanya Indus Valley Civilization, terletak di Pakistan dan India kalau pada saat ini. Ditemukan bahwa di Indus Valley ini itu adalah peradaban tertua di mana mereka sudah menyiapkan sanitari untuk kehidupan mereka begitu. Jadi kalau lihat di gambar yang itu dia udah siapin solokan untuk jalan air kotor. Sorry itu saya bakery-nya masih tetap di sana gitu ya, karena pada saat itu kan belum ada WC, belum ada toilet, apalagi mau ngomongin bidet, shower dan lain sebagainya belum ada. Tapi diyakini bahwa pembuatan gorong-gorong ini adalah terobosan dalam perkotaan gitu ya, desain perkotaan yang baik, maju gitu dibandingkan dengan tempat lain yang cenderung belum ada. Next, nah ini adalah bathtub create. Ini ada di Yunani. Jadi mereka mencoba untuk membuat sesuatu tempat untuk relaksasi. Kalau tadi kan kita ngomongin tentang ritual begitu ya. Nah, raja-raja di sini sudah memikirkan dengan bagaimana caranya kita bisa relaksasi. Masih sama sih, caranya adalah air sebagai simbol kesucian, tapi dengan cara yang berbeda. Di bathtub create ini itu tuh ditemukan, ini situs lama banget, bahwa di istana ini sudah ada bathtub. Nah, bathtub itu yang sebelah kiri. Dan ada gentong. Gentong di tengah itu gunanya untuk cuci kaki. Nah, sedangkan di bagian kanan itu ada kursi, saya juga nggak tahu gunanya mungkin buat istirahat kali ya. Nah, Indonesia ternyata ada juga. Ini di Bali. Ini adalah pemandian Tirta Empul namanya. Hebatnya di Indonesia dibandingin sama tempat lain, bahwa pemandian Tirta Empul ini masih aktif sampai saat ini juga. Di tempat lain kita ngelihat bangunannya sudah cuma menjadi situs gitu ya. Kalau di Bali ini masih aktif banget nih sampai saat ini. Mereka masih melakukan pemandian untuk ritual. Tadi adalah periode ritual gitu ya. Sekarang kita akan masuk ke periode berikutnya, yaitu periode komunal. Ini adalah bathhouse yang ditemukan di Rome. Jadi orang Roma, orang Itali berarti ya, orang Roma itu tuh ternyata ditemukan, mereka tuh kan salah satu peradaban yang super tua di dunia, walaupun tidak setua Babylon gitu ya. Nah, salah satu yang tertua, dia tuh akan bercerita tentang politik, tentang pengalaman, bahkan cuma untuk santai aja makan kacang gitu. Tempatnya di mana? Tempatnya itu justru di pemandian. Pada saat itu belum ada kamar mandi. Kalau mereka mau berbincang-bincang itu sekalian mereka juga dengan membersihkan diri. Kita pernah mendengar nama istilahnya thermal gitu ya. Thermal itu pemandian air panas. Nah, dia starting point-nya adalah dari bathhouse yang ada di Rome ini. Pada saat itu, pemandian itu nggak ada pemisahan. Jadi mau kamu hitam kek, mau putih kek, mau kamu cowok kek, mau cewek kek, mandi ya bareng-bareng aja gitu. Tapi setelah adanya kasus bahwa ternyata dengan menggabungkan laki-laki dan perempuan di satu terma ini tuh terjadi banyak pelecehan seksual, maka mulailah ada peraturan baru bahwa laki-laki harus mandi sendiri, perempuan juga ada tempatnya sendiri. Pemisahan itu ditemukan di sini, di Bath of Diocletian, di mana laki-laki dan perempuan itu sudah terpisah, kolamnya juga terpisah, dan di sini itu besar kolamnya disinyalir bisa mencakup untuk 2.000 orang. Bukan berenang tapi ya dia ini mandi bener, karena ya nggak ada WC di rumah. Next, ini adalah hammam. Tadi adalah budaya orang Roma, dia akan mandi bareng-bareng begitu. Bangsa Arab juga punya budaya sendiri. Dia memberi nama hammam, tapi bedanya adalah bangsa Arab itu dia tidak suka untuk mandi bareng-bareng. Dalam artian ada genangan air yang besar, terus dia nyebur, dia naik lagi, tidak seperti itu. Mereka lebih menyukai adanya pancuran, dan lalu mereka masuk ke ruang panas. Mungkin saat ini kita sebut sauna lah begitu. Nah, di sauna itu dia akan relaksasi, dipijit dan lain sebagainya. Jadi kalau dibandingin sama thermal tadi, hammam ini ya gini aja, ruangannya tuh full of keramik, cuma ada pancuran, mereka akan duduk-duduk saja. Ini di Jepang. Di Jepang juga ditemukan untuk periode komunal ini. Yang kiri namanya sento, yang kanan itu namanya onsen. Mungkin yang sento ini kita suka lihat di film-film anime atau manga begitu ya. Sedangkan di Indonesia kita kayaknya nggak pernah melakukan hal ini. Sedangkan onsen ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi dia benar-benar nature begitu ya, ada di pinggir laut, pinggir danau atau pinggir sungai begitu, tapi airnya panas. Nah, berbeda dengan tadi si hammam dan thermal gitu ya, yang biasanya dia ada di dalam bangunan. Nah, ini selingan. Saya pernah nyobain thermal ini ada di Cologne. Saya kira kolam renang begitu ya, karena emang belum pernah nyobain. Dia ya
kolam renang tapi pendek sekali. Hanya di sana adalah tempat lebih mirip seperti termal, di mana kita akan berbicara, berbincang-bincang, dan ya bergosip lah, sesimpel kayak begitu di tempat ini gitu. Dan ujungnya adalah tentang relaksasi begitu. Gambarnya nggak terlalu jelas begitu ya. Dan kalau melihat di sini, ya ini adalah percampuran cowok-cewek, tapi di situ kalian masih bisa lihat bahwa mereka masih pakai pakaian ya. Pada realnya pakaian tidak diperbolehkan di dalam situ. Jadi pada saat kita masuk ke pemandian ini, ya udah kita emang fully naked, kurang lebih seperti itu. Lalu muncullah periode teknologi. Kenapa ada periode teknologi? Jadi ternyata masalah komunal itu membawa masalah baru. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih, kita mandi bareng, si B ternyata punya penyakit kulit, si C ternyata suka kencing sembarangan, si D ngeluarin apa, si E ngeluarin apa, dan akhirnya terjadilah banyak permasalahan. Oleh karena itu, sekitar tahun 1700 ada kembali perubahan perilaku. Kalau ada yang tahu aktor ini aktor. Ya, ini Kit Harington. Salah satu situs yang nggak tahu ini bisa dipercaya atau enggak, 9gag yang keluarin. Jadi agak nggak yakin ini bener atau enggak, bahwa ternyata dia adalah cucu dari Sir John Harington. Nah, Sir John Harington ini dia lahir tahun 1596. Nah, tapi poinnya bukan itu. Sir John Harington itu adalah anak baptis dari Queen Elizabeth nomor 1. Adalah dia yang menemukan pertama kali sistem sanitari. Ini sangat tidak fungsional, dan kalaupun ada, dia cuma bisa dibuat sama orang-orang kaya lah. Bahkan raja gitu yang baru bisa buat sistem ini, yang lainnya nggak bisa. Pada tahun 1775 ada Alexander Cumming yang membuat simple sistem sanitari itu, dan dia juga yang menemukan S-trap dan P-trap gitu, bagian bawah flush gitu ya. Nah, ini ada sistem flush pertama. Kalau ini mah pasti ngerti lah ya, udah kebayang begitu ini. Ini gampang. Jadi paling kiri itu adalah flushnya, yang atas itu ada valve. Jadi kalau misalnya kita mau flush, itu kita tinggal tarik begitu, air masuk, dia masuk ke tabung situ dan keluar ke bawah. Dan dengan ditemukannya S-trap dan P-trap, maka sudah menyelesaikan masalah yang luar biasa, yaitu adalah bagaimana caranya agar bau itu tidak kembali lagi masuk ke dalam ruangan begitu. Disinyalir jadi penemuan yang super duper luar biasa begitu ya, tahun 1775, sehingga dia yang punya paten semua sanitari yang ada di kita begitu. Lanjut adalah tentang ini Hong Kong. Kita tadi udah lihat kan ada pandemik di sana, yang urusannya sama, urusannya dari feses, urusannya dari sistem pembuangan yang nggak baik gitu. Hong Kong tahun 1856 lagi zamannya dikoloni sama Inggris. Nah, Inggris tahun 1700 tadi baru saja menemukan sistem flush yang baik gitu ya. Inggris mau ngebuka Hong Kong untuk jadi perdagangan yang besar. Gimana caranya ya biar orang mau datang ke Hong Kong begitu ya. Orang tuh nyaman datang ke Hong Kong, dan makin banyak orang datang ya justru perdagangan tentunya lebih bagus gitu ya. Nah, akhirnya sistem yang dibikin sama Alexander Cumming itu diterapkan di Hong Kong, sehingga tahun 1870-an kalau nggak salah itu ada pandemik di Hong Kong tentang feses, dan sudah berakhir hanya dalam waktu 10 tahun dengan membuat sistem sanitari yang baik gitu. Dengan adanya sistem sanitari yang ditemukan, hal itulah yang membuat pertama kali pemandian yang biasanya itu bareng-bareng jadi kamar mandi pribadi gitu. Nah, dulu jangan dipikir udah ada pipa PVC. Belum ada dulu pipa PVC. Mereka bikin dari keramik, kurang lebih seperti ini bahannya. Kalau nggak ada keramik di satu tempat, mereka akan bikin dari kayu. Mereka sempat di Inggris mereka bikin pakai tembaga, tapi harganya kemahalan. Sampai ada yang pernah bikin pakai plastik juga. Sampai akhirnya ya sekarang kita sangat populer sekali adalah penggunaan PVC sebagai pipa untuk sanitari. Tahun 1829 ini Tremont House di Boston adalah hotel pertama yang menerapkan sistem sanitari, di mana air dipompa dari bawah, ditaruh di atas di ruangan khusus, ada reservoirnya begitu, lalu diturunkan lagi airnya dengan gravitasi begitu. Makanya dia juga sudah bisa bikin 4 lantai, dan di setiap lantainya punya toilet. Kita ngomong sesimpel punya toilet aja tuh adalah barang mewah pada saat itu. Jadi yang bisa cuma orang-orang kaya doang, sedangkan orang-orang biasa gitu ya, dia masih belum bisa punya toilet sendiri, dan dia juga belum bisa mandi dan bakery di rumahnya sendiri. Masih proses begitu. Akhirnya pada 1859 masuklah arsitektur gitu ya, dimana function sudah dapat. Lanjut lagi dia ke step berikutnya, yaitu estetika dan kenyamanan. Pada saat itu adalah Victorian bathroom gitu ya, dimana semua fitur sudah pakai porselen gitu ya. Jadi udah indah gitu ya, udah rapi. Kalau sekarang kita ngelihat ini juga
tetap aja ini jadul banget gitu ya. Tapi pada saat itu ini ya barang mewah kembali lagi gitu ya. Ada perpindahan eksodus ya besar-besaran dari Eropa ke Amerika. Mereka tentunya pengen kehidupan yang baru, tapi New Yorknya pada saat itu belum siap gitu. Alhasil mereka tinggal di rumah petak yang belum ada WC-nya, dan mereka harus berbagi WC dengan orang lain dengan perbandingan 100 orang per satu. Ujung-ujungnya mereka akan cari gang dan dia akan buang feses di sana, kurang lebih seperti itu. Terakhir, periode diktum arsitektur akan dibahas di periode berikutnya. Kita akan ketemu di waktu yang lain. Terima kasih. Gitu.